Presentasi budaya dan gaya bisnis negara Cina, mata kuliah sumber daya manusia global, dosen pengampu Ibu Merenat Maya Sapitri, dibawakan oleh Putri Maisuri dan Wiwi Handayani. Sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitik. Globalisasi perlu dikenal dan dikelola dengan baik oleh organisasi. Cara pengambil keputusan secara desentralisasi merupakan cara yang lebih efektif dalam melaksanakan dunia bisnis yang sudah global. Pengelolaan organisasi perlu memperhatikan adanya perbedaan budaya pada setiap negara berperan dalam pengembangan globalisasi manajemen. Tionghoa dan Cina. Tujuan presentasi ini adalah menguraikan budaya dan perilaku bisnis negara Cina, terutama untuk kepentingan perkembangan manajemen sumber daya manusia. Budaya yang ada pada suatu organisasi akan berbeda dengan organisasi lainnya. Lebih lagi, organisasi yang ada pada negara yang berbeda, budaya suatu masyarakat berdampak langsung pada pendekatan manajemen dalam masyarakat tersebut. Budaya negara Cina. Konteks budaya etnis Tionghoa pada umumnya didasari dengan ajaran Konghucu. Dengan tata krama masyarakat kebijakan ekonomi Tiongkok yang mulai terbuka sejak Deng Xiaoping melakukan modernisasi dalam bidang pertanian, industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Budaya kerja perusahaan Cina. Budaya kerja mayoritas pada perusahaan Cina mengambil beberapa prinsip, yaitu melawan ketidakmungkinan, yaitu menetapkan target ambisius sebelum tahun berikutnya tiba. Misalnya, pertumbuhan 2 kali lipat dari saat ini hingga mencapai 200%. Dengan begitu semua karyawan diharapkan akan bekerja keras. Prinsip Chow Bu Ru atau cukup baik. Perlawanan dengan budaya barat yang proteksionis, budaya Cina terdapat kemakmuran untuk berbagai standar yang harus dicapai. Hal ini membuat banyak perusahaan Cina mampu bergerak dengan sangat cepat dan mematuhi target waktu. Misalnya pada waktu launching produk, perusahaan Cina tidak akan menunggu hingga sebuah produk sempurna terlebih dahulu. Prinsip tepat waktu. Dalam budaya Cina, datang terlambat dapat dianggap sebagai sebuah hinaan. Ini untuk mencegah rasa malu akibat datang terlambat dan menghindari hilangnya peluang serta kesempatan mendapatkan penjualan serta keuntungan. Visibilitas hierarki dan etnis ini adalah adanya rasa aman. Harga diri dan wibawa. Etnis Tionghoa sangat mementingkan harga diri dan wibawa dalam dunia bisnis. Mereka tidak mau diketahui bila gagal dalam negosiasi, gagal dalam meraih prestasi tertentu, atau gagal dalam promosi. Jaringan relasi. Walaupun lebih personal dibanding etnis lainnya, etnis Tionghoa mementingkan guanci dalam dunia bisnisnya. Selanjutnya, fleksibel dan bertahan hidup. Dalam pandangan masyarakat barat, etnis Tionghoa tidak dapat menerapkan ilmu manajemen bisnis dengan baik, terutama dalam bisnis berukuran kecil. Kehidupan etnis Tionghoa sebagai ekspatriat dalam era globalisasi ini, etnis Tionghoa tidak hanya berperan sebagai Huazhou yang tinggal di suatu tempat saja, namun dapat juga berperan sebagai ekspatriat yang dikirim oleh pusatnya. Sebagai ekspatriat, mereka tetap membawa konteks budayanya ke dalam negara tujuan. Contoh perusahaan China yaitu Tencent Holding Limited, juga dikenal sebagai Tencent sebagai perusahaan terbatas swasta, adalah perusahaan induk konglomerat teknologi multinasional Cina didirikan pada tahun 1998. Anak perusahaannya secara global memasarkan berbagai layanan dan produk yang berhubungan dengan internet, termasuk dalam hiburan, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya. Tencent adalah vendor permainan video terbesar di dunia, sekaligus salah satu perusahaan yang paling bernilai secara finansial. Tencent merupakan salah satu perusahaan media sosial terbesar, perusahaan modal ventura, dan perusahaan investasi. Layanannya meliputi jaringan sosial, musik, portal web, perdagangan elektronik, permainan piranti bergerak, layanan internet, sistem pembayaran, ponsel cerdas, dan permainan online multimain. Layanannya di Cina juga termasuk pesan instan, Tencent QQ, dan WeChat, serta salah satu portal web terbesar, QQ.com.
juga memiliki kepemilikan mayoritas layanan musik global Tencent Music Entertainment dengan lebih dari 700 juta pengguna aktif dan 120 juta pelanggan. Tencent sendiri mempunyai corporate culture atau budaya perusahaan, yaitu relasi jaringan, serta kekuasaan perusahaan Tencent Limited terdapat di Amerika Serikat, Korea, Hong Kong, Selandia Baru, Jepang, Inggris, bahkan Jerman sudah dikuasainya, sah mayoritas oleh Tencent Ltd untuk game mereka. Perusahaan Tencent Ltd memberikan keaslian budaya Cina, mulai dari isi game, karakter, menggunakan busana khas Cina, juga bahasa asli game tersebut adalah bahasa Cina Tionghoa. Hal ini sebagai ekspatriat komunis yang menginginkan adanya propaganda akan akar budaya Cina. Harga diri perusahaan Tencent Limited mendominasi sebagian besar semua saham mayoritas di semua negara pengembang game. Dengan harga mati, perusahaan memasukkan karakter game sesuai dengan karakter Tiongkok, mulai dari busana rupa, wajah, hingga bahasa dalam game merupakan bahasa Cina. Demikian presentasi ini kami persembahkan dan terima kasih. Dalam budaya Cina, hierarki seorang karyawan dapat terlihat dari penataan tempat duduk. Misalnya, hal ini dibuat untuk menghormati mereka yang lebih tinggi jabatannya. Loyal terhadap karyawan sukses umum ditemui di budaya kerja perusahaan Cina untuk memberikan berbagai kompensasi serta kenaikan gaji yang fantastis pada karyawan yang berbakat yang terbukti berjasa bagi perusahaan. Kenaikan ini bahkan melampaui berbagai sistem bonus di perusahaan barat. Pengambilan keputusan berbasis konsensus. Dalam budaya kerja perusahaan Cina, bila Anda dimintai pendapat, maka hal tersebut berarti Anda dipercaya dan diharapkan memberikan arahan. Berpakaian konservatif. Dalam budaya kerja perusahaan Cina, Anda diharapkan berpakaian rapi dan tidak menonjol. Baik perempuan maupun laki-laki tidak disarankan untuk menunjukkan kemewahan secara berlebihan. Kaum perempuan didorong untuk mengenakan baju atasan yang menutupi dada dan tidak memakai perhiasan mewah di kantor. Mengabdi untuk kebaikan masyarakat. Saat di budaya barat berlaku kompetisi untuk meraih keuntungan terbesar, dalam budaya Cina, karyawan didorong untuk melakukan pengabdian bagi kebaikan yang besar. Dorongan ini membuat banyak perusahaan Cina menjadi pusat harga pasar dalam artian yang baik. Dorongan menjadi yang terbaik. Pelajar Cina di Barat biasanya menjadikan top student atau meraih berbagai prestasi tertinggi. Hal demikian juga berlaku di dunia bisnis. Karyawan di perusahaan Cina didorong untuk menjadikan perusahaan yang menonjol di tengah persaingan pasar. Mereka meraih dengan semangat menjadikan rekan kerja sama sebagai keluarga. Semangat kebersamaan diciptakan bukan dengan pesta atau bersenang-senang, namun dengan pelatihan yang mendorong penerapan kedisiplinan dan kerapian. Berani memasuki beragam ranah bisnis. Diversifikasi usaha merupakan hal yang dilakukan dengan penuh semangat di perusahaan Cina. Mereka yakin akan kemampuan diri dan bersedia bekerja keras untuk mensukseskan berbagai rencana yang bagi orang barat dianggap tidak mungkin. Karakteristik budaya dan gaya perusahaan Cina, kekuasaan dan autokrasi. Etnis Tionghoa tetap mempertahankan karakter dasar dalam menjalankan bisnis mereka dengan menjalankan peradaban leluhur mereka, baik di dalam maupun di luar Tiongkok. Keluargaan. Etnis Tionghoa mempunyai kecenderungan rasa kekeluargaan yang kental, terutama pada keluarga sedarah dan sepupu. Hal ini terbukti pada hari raya Imlek, mereka harus berkumpul bersama keluarganya untuk makan bersama. Salah satu alasan pentingnya